Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Saya Menko Polhukam bersama tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dibentuk berdasar keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Sudah menyelesaikan tugas dan hari ini menyampaikan laporan kepada Bapak Presiden. Tadi dalam waktu kira-kira 1 jam kami menyampaikan materinya secara utuh yang pada pokoknya diskusi publik dan masalah-masalah yuridis serta masalah politik yang menyertai perdebatan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sudah berlangsung lebih dari 23 tahun. Penyelesaian secara yuridis sudah kita usahakan, hasilnya seperti kita tahu semuanya untuk 4 kasus yang sudah dibawa ke Mahkamah Agung semuanya bebas karena memang bukti-buktinya secara hukum acara tidak cukup. Penyelesaian KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, itu juga mengalami jalan buntu karena terjadi saling curiga di tengah-tengah masyarakat, sehingga juga itu tidak jalan. Oleh sebab itu Presiden mencoba dan memulai membuka jalan menyelesaikan kebuntuan ini dengan membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diminta melakukan pemeriksaan dan penyelidikan ulang terhadap peristiwa itu, kemudian mencari kemungkinan penyelesaiannya di dalam situasi baru yang sesuai dengan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya yang berkembang sekarang ini. Tim ini tidak meniadakan proses yudisial. Karena di dalam undang-undang disebutkan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000 itu diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc atas persetujuan DPR. Sedangkan yang sesudah tahun 2000 diselesaikan melalui pengadilan HAM biasa dan kita sudah mengadili 4 pelanggaran HAM berat biasa yang terjadi sesudah tahun 2000. Dan semuanya oleh Mahkamah Agung dinyatakan ditolak. Semua tersangkanya dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dikatakan pelanggaran HAM berat. Bahwa itu kejahatan iya, tapi bukan pelanggaran HAM berat karena itu berbeda. Dan kalau kejahatannya semuanya sudah diproses secara hukum. Tapi yang dikatakan pelanggaran HAM beratnya itu memang tidak cukup bukti. Tapi oleh karena menurut pasal 46 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 pelanggaran HAM berat itu harus diusahakan diproses ke yudisial, ke pengadilan tanpa ada daluarsa, maka kami akan terus usahakan itu dan persilakan Komnas HAM bersama DPR dan kita semua mencari jalan untuk itu. Jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non yudisial, bukan. Yang yudisial silakan jalan. Yang kedua, isu yang dulu rame, misalnya masalah peristiwa 65. Ada yang menuding itu untuk menghidupkan lagi komunisme dan sebagainya, itu tidak benar. Karena berdasar hasil tim ini justru yang harus disantuni bukan hanya korban-korban dari pihak PKI, tetapi juga direkomendasikan korban kejahatan yang muncul di saat itu termasuk para ulama dan keturunannya. Tidak benar juga ini misalnya mau memberi angin kepada lawan Islam karena dukun santet di Banyuwangi itu yang akan diselesaikan dan disantuni oleh atas rekomendasi tim PPH ini semuanya ulama. Di Aceh itu semuanya Islam. Kenapa harus dikatakan bahwa ini untuk mendiskreditkan
Islam untuk memberi angin kepada PKI itu sama sekali tidak benar, karena soal PKI itu sudah ada TAP MPR-nya. Kami sudah sampaikan itu semua tadi kepada Bapak Presiden, rekomendasi sosial, politik, ekonomi, termasuk pendidikan HAM kepada keluarga besar TNI dan ABRI juga sudah dan Polri juga sudah disampaikan. Nah, untuk ini kami ingin menyampaikan laporan resmi ini kepada Bapak Presiden, yang nanti untuk selanjutnya Bapak Presiden akan memberikan pernyataan terbuka kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, ini naskah yang tadi kita diskusikan. Mau dibuka? Kapan lagi perintah? Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, dua, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, tiga, peristiwa Talangsari, Lampung, 1989. Empat, peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh, 1989. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. Enam, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Tujuh, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999. 8, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999. 9, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999. 10, peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, 11 peristiwa Wamena, Papua di 2003, dan 12 peristiwa Jambo Kapok di Aceh tahun 2023. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah
yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.